minta sama bapaknya ini Pak. Iya. iPhone 14 udah keluar WhatsApp. Baik, apa-apa ya, saya mulai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Pertama-tama kita tentu saja mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu yang cerah ini, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah ya, atas rahmat dan hidayah dari Allah kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi bahagia ya. Dan Masya Allah ya, pertemuan kita bertemu di sini berkumpul untuk sesuatu niat yang Masya Allah ya, kita berkumpul untuk menuntut ilmu agama, untuk bertemu, untuk saling tolong menolong dalam kebaikan ya, saling memberikan nasihat. Masya Allah, insya Allah malaikat ikut hadir di pengajian ini. Dan tentu saja pertama kali mereka mengucapkan terima kasih luar biasa kepada Bu Yus ya, keluarga sebagai tuan rumah ya. Mudah-mudahan ya, artinya Masya Allah ini kehadiran rumah ini semoga makin barokah ya, dipakai untuk pengajian. Dan juga ini atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, anak-anak juga ya, mudah-mudahan langkah-langkah ke sini ya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Setiap langkah menuju ke tempat menuntut ilmu itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya, dan menambah pahala tentu saja. Dan Masya Allah ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Pertama saja saya mengingatkan saya sendiri. Kalau saya memberikan pengajian itu, saya selalu ingat yang nasihat dari bapak saya yang sudah meninggal dulu. Bapak saya itu kiai kampung lah, kan ngajar ngaji. Terus saya mulai ngajar ngaji, bapak saya mesti nasihat saya. Kamu ngajar ngaji satu, harus kamu doakan, setiap kalau boleh harus mendoakan kepada yang diajar ngaji. Itu nomor satu. Dalam kehidupan ini harus selalu gini, istilah bapak saya. Coba kalau kamu setiap lihat orang, ketemu orang, itu kamu dalam hati mendoakan. Gak usah diucapkan dalam hati. Karena apa? Kita akan hilang yang namanya buruk sangka, yang namanya benci, namanya iri. Ketika kita mendoakan orang lain. Jadikan sebagai kebiasaan. Yang kedua, kita tahu apalagi dakwah. Hidayah itu dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya bisa menyampaikan. Dan tujuan dari dakwah supaya terjaga. Gini, ketika kita berdoa supaya bahwa kita itu tujuannya adalah orang lain mendapatkan ilmu supaya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tidak boleh membawa kepentingan-kepentingan pribadi, tidak boleh membawa kepentingan-kepentingan golongan, nggak boleh membawa kepentingan apapun. Bahwa dakwah itu ilallah, adalah dakwah untuk mengajak semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini dirahmati Allah, diberkahi Allah, ya. Kemudian kadang-kadang dari satu ilmu, cuma satu ilmu aja bisa membuat seseorang mendapatkan kebaikan yang luar biasa besar. Bisa mendapatkan dia menjadi bahagia di dunia, menjadi lebih bahagia di akhirat. Kita semuanya dalam kehidupan ini pasti menghadapi problematika hidup. Semua hidup, semuanya kita, ya. Dan maka ini juga saya menyampaikan ini kebetulan juga ini kita di bulan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, Ya. Horono. Maka juga ini juga kita menyampaikan hari ini insya Allah pengajiannya juga terkait dengan sirah Nabi, terkait dengan masalah kisah yang luar biasa dari salah seorang sahabat mulia, ya, Ka'ab bin Malik. Ya. Saya akan menyampaikan juga terkait bagaimana sebenarnya di dalam jadi kita akan membahas dari sejarah Ka'ab bin Malik pada waktu perang Tabuk, ya, perang Tabuk, di mana kita akan mengambil hikmah yang kemudian bisa menjadi pelajaran besar buat kita, bagaimana sikap kita ketika kita dalam kehidupan ini terjatuh di dalam suatu musibah, atau kita terjatuh dalam melakukan suatu dosa. Orang bisa saja melakukan seperti itu, kesalahan atau seperti apa. Pertama kali saya akan sampaikan, karena ini ya, pertama, ini kehidupan kita. Manusia itu yang paling bahagia itu kan begini. Kalau dia berbuat salah, segera bertobat. Itu manusia yang kunci kebahagiaan. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Kelihatannya sepele kalau diomongkan. Tetapi yang ingin kita sampaikan dalam kehidupan ini, bagaimana, ya makanya ilmu itu ya yang penting ya. Ilmu itu bukan banyaknya, tapi ilmu itu yang penting barokahnya. Barokah itu apa sih? Coba saya tanya, barokah itu apa? Berkat. Ya apa itu barokah itu apa? Kenapa kalau orang mendoakan ya Pak, menikah ya berdoanya apa? Barakallahu laka, ya kan? Apa aja? Oh semoga ini rezeki yang penting barokah. Apa aja itu barokah? Apa itu barokah sebenarnya? Dengan Tuhannya, dengan Allah. Fungsi barokah, ya kan ya? Jadi saya kira salah satu itu. Tetapi secara umum barokah artinya memberi manfaat, dan manfaat itu menetap. Rezeki semua orang itu sebenarnya jatah rezekinya sama, udah tertentu pasti. Tapi kenapa disebutkan di dalam bahwa orang yang bertakwa dilonggarkan rezekinya? Maksudnya apa? Ada orang rezekinya sama ini, rezekinya sama, tetapi bagi orang tertentu itu dia mendapatkan barokah, rezekinya manfaat, dia merasa cukup, merasa nikmat. Tetapi ada orang yang rezekinya banyak, longgar, dia tetap aja merasa sempit atau habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya barokah. Juga gitu, dalam semua hal. Dalam semua hal itu yang penting adalah barokahnya. Waktu contoh. Ada orang yang saya itu nggak punya waktu. Nggak tahunya sebenarnya kalau ngerjakan ini nggak selesai, ngerjakan ini nggak selesai, semuanya. Belajar mungkin juga bingung, bikin ini nggak selesai. Apa? Karena waktunya bisa jadi nggak barokah. Tetapi orang yang waktunya barokah, walaupun kesibukannya banyak, tapi semuanya memberikan hasil. Itu barokah. Maka dalam kehidupan ini yang sangat penting ya, itu sebenarnya barokah. Barokahnya waktu, barokah apa yang kita lakukan. Ya, ilmu ini makanya kita sampaikan datang ke pengajian seperti ini, niatkan bahwa kita semoga dimudahkan oleh Allah, ilmu itu bisa menjadi masuk ke dalam dada kita mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik itu apa sih? Agama ini tidaklah Allah turunkan untuk membuat kita sengsara, tidak membuat kita susah. Agama ini adalah untuk membuat kita bahagia. Kalau enggak ada yang salah. Orang mukmin itu disebutkan dalam Al-Quran sangat jelas, dia pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Kalau enggak, berarti ada yang salah. Jadi seperti itu. Jadi ingin saya sampaikan, gini, sebelum saya sampaikan, masuk ke dalam topik. Bahwa, kenapa orang kita sering lihat, ini kenyataan nih. Saya banyak berteman, dan kenyataan kita sama-sama lihat. Orang banyak sekali ketika dilonggarkan rezekinya,
ketika dia bahkan makin berkuasa, longgar rezekinya, kaya, segala macam sukses. Itu kebagian malah terjatuh dalam musibah. Dia coba orang-orang, saya dulu itu rutin pergi ke penjara Sukamiskin di Bandung. Itu rutin saya. Karena ada saudara, ada teman di situ. Dan tahu kalau di situ pejabat semuanya itu saya ketemu di situ. Di Sukamiskin. Itu apakah mereka orang-orang miskin? Enggak. Orang-orang suka miskin di penjaranya, tapi orang-orang sebenarnya apa? Kenapa kejeblos? Kita dengar. Kenapa? Kita sebenarnya kenapa orang-orang itu kejeblosnya biasanya paling banyak apa? Uang. Wanita. Loh, makanya gini. Kenapa itu terjadi? Begini. Satu, ya, kalau kita dapat kenikmatan dunia ini, kalau rezeki kita makin longgar, usaha kita makin beres, keluarga kita bahagia, semuanya dilonggarkan oleh Allah. Kalau itu tidak membuat kita makin taat, kita makin dekat kepada Allah, waspadalah. Hati-hatilah. Kok saya dilonggarkan? Kok saya sedikit orang yang makin longgar, kok makin dekat kepada Allah, makin mudah sedekahnya. Sedikit, biasanya malah makin pelit. Ngomongnya sih nanti kalau rezekinya longgar, begitu kenyataannya longgar, makin pelit, makin takut. Apalagi kalau muda. Maaf kalau muda, mikirnya nanti untuk masa depan ini gimana, kebutuhan saya banyak. Itu mikirnya kayak gitu. Contoh, jadi seperti itu. Tetapi apa? Makanya di dalam Al-Quran, kalau surat Al-Fatihah coba, kan Allah setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu menunjukkan tentang Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Luas rahmatnya, Allah Maha Penyayang. Kemudian apa? Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Tujuannya apa? Mengingatkan. Pada waktu kita longgar, kita harus lebih banyak mengingat tentang bahwa ada azab Allah. Dan itu terutama ya, manusia itu kepleset. Karena apa? Dia kalau sendirian, itu berani bermaksiat kepada Allah. Di depan orang banyak, masalah ada orang kalau depan banyak, kelihatannya alim, taat. Gimana kalau sendirian? Nggak ada orang lain. Apakah dia nggak sembunyi-sembunyi buka di video misalkan atau apa zaman sekarang apa aja? Loh, itu orang yang itu kunci untuk menjaga kenaikan keimanan kita. Salah satunya itu adalah bagaimana kita mengontrol diri. Apakah pada waktu kita sendirian sholat kita tetap makin khusyuk? Apakah ibadah kita makin baik? Apakah kalau kita nggak ada orang lain kita seenaknya? Itu untuk mengukur diri kita. Dan itu sebagai sumber menjaga keselamatan kita supaya tidak terpeleset. Kalau makin longgar, makin ingat kepada Allah. Baik, saya akan... Yang mana? Udah nyambung ya? Udah. Mau diganti nggak kalau boleh nih, ini ya. Oke, connect ya. Ya sama ya, bahasa sini bahasa Chinese. Maaf. Kan zoom-nya keputus ini. Jadi oke, baik, kita pindah baik. Maaf buat teman-teman semuanya yang juga memantau dari baik ya. Kalau ada pertanyaan juga
baik yang di Zoom juga silahkan aja untuk menuliskan ya. Kalau juga ada teman-teman di sini memotong untuk langsung tanya juga boleh ya. Baik. Jadi kita akan mengisahkan pada hari ini tentang kisah sahabat Ka'ab bin Malik ya. Jadi ini kisah tentang seorang sahabat mulia. Bayangkan, beliau sahabat yang sangat mulia. Beliau sahabat yang ikut Islam, masuk Islam sejak awal ya, ikut di dalam perang Badar ya, yang ikut di dalam berbagai macam peperangan ya. Ini ada di dalam, nanti kisahnya ini sebenarnya kisah ini ada di dalam tafsir ya, kita membaca tafsir dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 dari surat At-Taubah. Ini akan menceritakan kisah sahabat Ka'ab bin Malik ya, yang ini menjadi pahlawan, kisah luar biasa di dalam perang Tabuk, tetapi bukan karena pahlawan jagoan perang, bukan ya. Jadi makasih. Oh iya, Pak. Jadi ini kisah yang kita akan ambil hikmahnya. Seorang sahabat yang sangat mulia, Ka'ab bin Malik. Tentunya sahabat yang sangat muda. Ketika terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini, Masya Allah, ini perang yang dimana Tabuk itu, kalau kita dari kota Madinah, itu sekitar 650 hampir 700 kilometer ya, kalau dari Madinah ke Tabuk. Kalau zaman sekarang 700 kilometer mah santai aja kita ya, pakai mobil selesai lah ya. Tapi zaman dulu, di mana harus berjalan, dan perjalanan melewati padang pasir itu repotnya kan kadang-kadang kalau perjalanan padang pasir itu kadang-kadang gunungnya aja pindah-pindah kan, tergantung angin segala macam. Jadi perjalanan yang luar biasa, dan itu di musim panas. Musim panas itu suhu di Saudi itu bisa sampai 50 ya. Saya pernah di sana, pernah juga sampai 57, pernah lihat seperti itulah. Itu panas luar biasa. Untuk kalau 57 zaman sekarang, kalau masuk Masjidil Haram, nggak ada bedanya, aman aja. Ini di luar, ini jalan seperti. Dan perang yang akan dihadapi adalah perang melawan pasukan Romawi. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW ada dua kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Itu yang dihadapi Romawi, yang mungkin sekarang sama dengan pasukan ya bangsa Roma yang sekarang artinya Eropa sama Amerika gitu, seperti itulah ya. Persia itu dulunya adalah sangat berkuasa, itu adalah di daerah Persia, Iran ya, yang kemudian kerajaan itu hancur ya. Romawi tidak dihancurkan, tapi hancur, dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, itu pada waktu perang itu, maka semuanya harus menyiapkan diri, perbekalan sendiri, menyiapkan perbekalan untuk ikut berperang. Ini pada kisah ini tentang bagaimana sahabat yang mulia, dia sampai tertinggal tidak ikut berperang. Dan ini orang Muslim yang kuat fisiknya kemudian tidak ikut berperang. Itu adalah termasuk di dalam suatu tindakan yang dosa. Ya. Sesuatu yang dimana seluruh sahabat waktu itu pergi berperang, hanya tertinggal sekitar 80 orang yang mayoritas adalah orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Nah, kenapa tidak sampai tertinggal? Itu disebutkan ya di dalam penjelasannya adalah sebabnya itu dua hal. Satu, dia meremehkan, gampang nanti persiapannya, merasa itu mudah menyiapkan segala sesuatu. Yang kedua adalah menunda-nunda. Dan ini penyakit manusia yang paling merusak, menunda-nunda dan meremehkan sesuatu karena menganggap bisa. Ya, ketika kita dalam kehidupan ini, salah satu sumber kegagalan ini dua ini memang nunda-nunda kan menganggap kita mampu menyerah. Jadi makanya gini,
sebenarnya dalam semua urusan. Satu, kita mengucapkan insya Allah dan menyerahkan bahwa semuanya itu diserahkan kepada Allah. Jangan mengandalkan misalkan suatu kerjaan. Wah, saya ini sudah bertahun-tahun. Mungkin saya kerjaan saya sudah 30 tahun ngerjain pekerjaan proyek kayak gini. Diserahin mau gampang. Ini menganggap diri kita hebat, menganggap itu mudah. Itu sumber kegagalan. Sumber banyak masalah. Makanya sebenarnya kita itu selalu berdoa, ya, bahwa kita serahkan semuanya kepada Allahumma rahmataka arju wa aslih li sa'ni kula fala takinni ila nafsi tarfata ain. Jadi kita minta Allah menyelesaikan seluruh urusan kita, janganlah engkau serahkan kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Maksudnya apa? Kita itu nggak bisa apa-apa. Kita itu serahkan semua urusan kepada Allah. Itu kuncinya. Untuk masalah sekecil, apalagi gede, sekecil apapun. Misalkan saya, ditunjuk jadi ketua MSD. Ini mah gampang, saya sudah biasa ngurusi. Itu kejeblos itu. Kita merasa ini amanah yang besar. Saya nggak bakalan bisa melakukan sedikit pun tanpa pertolongan Allah. Apa aja? Ini penting. Ini sebab satu kegagalan seperti itu. Ini satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ka'ab bin Malik. Maka dia terjatuh, tidak ikut berperang. Juga ada sebagian yang menambahkan karena perang di musim panas itu. Kalau kita tahu di kota Madinah, kapan kurma itu berbuah? Di musim panas. Saat panen luar biasa itu di musim panas. Juga ada godaan dunia. Ini ya. Ini memang godaan yang sungguh lah ya, fitnah yang paling besar di dalam kehidupan, apalagi ngomong godaan dunia zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu Fir'aun ada godaan dunia, Fir'aun itu berkuasa kayak gitu. Tapi Fir'aun itu kan dulu yang nggak ada yang namanya pesawat yang pakai bisnis kelas, mobil mewah, segala macam nggak ada. Kalau mau bikin apa namanya piramid itu kan juga supaya salah satunya yang namanya untuk bikin tempat mandi yang pakai hangat segala macam ya. Kita itu semuanya kenikmatan dunia itu betul-betul menyilaukannya. Makanya saya sampaikan tadi, godaan dunia pada zaman sekarang itu luar biasa. Dunia itu manis hijau sama godaan wanita. Kalau orang sudah berkuasa, sudah punya mudah sekali terpeleset masalah dua hal itu. Dan saya sampaikan ya, masalah godaan ini, jangan pernah merasa kuat. Apalagi terpeleset masalah nyuwun ngapura, masalah wanita. Jangan pernah merasa. Dan itu walaupun saya ini ustadz, saya imannya kuat, omong kosong. Kalau urusan itu Nabi Yusuf aja melarikan diri. Apalagi kita. Itu harus sumber dari musibah tadi saya sampaikan ke situ. Jadi ini, kemudian Ka'ab bin Malik betul-betul akhirnya tidak berangkat. Dan ini dalam kehidupan manusia kita kadang juga terjatuh dalam kesalahan. Kita jatuh di dalam kadang dosa. Dan itu tidak tergantung, siapapun bisa terjatuh seperti itu. Makanya saya selalu mengingatkan, yang kita jaga betul kalau kita lagi longgar, kalau kita lagi dimudahkan oleh Allah, betul-betul perbanyak namanya mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat kematian. Itu kemarin Bu Yus itu ada video Masya Allah tentang kematian segitu banyak. Itu kita perlu mengingatkan diri kita. Dengan seperti itu kita nggak berani untuk berbuat terjerumus kita. Masya Allah ini kita tahu kehidupan di dunia ini sangat sebentar. Saya rasanya baru kemarin saya sudah hampir umur 60 tahun ya. Apakah merasa ya rasanya perjalanan hidup teman-teman saya sudah pada meninggal, kebetulan teman-teman dekat saya itu
Banyak sekali yang sudah meninggal, berarti ya nyusul aja lah, tinggal sebentar aja. Seperti itu. Nah, ini kemudian ketika terpeleset saya akan bahas bagaimana sikap kita kalau kita dalam kehidupan ini terjatuh dalam musibah, ya, dan kemudian kepleset. Itu bisa, pertama kita berusaha menghindar dengan mengingat Allah pada waktu kita dilonggarkan. Yang kedua, kalau kita terjatuh, kalau kita mendapat berbuat suatu dosa, terjatuh kesalahan, atau saya bilang saya punya teman, saya punya saudara, bahkan yang sekarang masih ada di penjara juga ada teman dekat, dan saya suka mengunjungi seperti itu. Ini contoh dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin terjatuh, tapi bisa jadi terjadi. Mudah-mudahan tidak sama sekali. Atau kena musibah kita sikap yang salah. Bagaimana kita memperbaiki diri? Satu hal ya, yang paling penting di sini pada kisah Ka'ab bin Malik, ketika beliau balik, maka Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Tabuk, kemudian kembali ke kota Madinah, maka orang-orang yang ikut perang itu datang, dipanggil semuanya masuk ke masjid. Maka ada sekitar 80 orang itu, mayoritas mengatakan apa? Cari alasan. Oh, saya karena ini, karena sakit, karena ini, karena ini. Dengan segitu banyak alasan. Maka disebutkan yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik ketika itu bertekad bahwa saya akan berkata jujur. Sungguh, yang namanya kejujuran itu sumber keselamatan, yang namanya kebohongan itu sumber dosa dan kehancuran. Walaupun bergurau, kalau bisa nggak ada kata bohong. Itu kita jaga. Itu sumber keselamatan, sumber kebahagiaan. Jangan pernah bohong. Ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Ajarkan kepada diri kita. Jadi ketika balik, maka disitu sebutkan. Maka semuanya, saya melihat ada 80 orang-orang munafik itu semuanya mengatakan dengan berbagai alasan. Dan Rasulullah SAW apa? Ya kemudian menerimanya. Dan kemudian mendoakannya. Tetapi apakah Allah mengampuni mereka? Tidak. Apakah kemudian mereka dihukum? Tidak. Tetapi Ka'ab bin Malik ya dengan bersama dua sahabat lainnya mengatakan di situ, dia menjawab dengan penuh kejujuran bahwa tidak ada alasan, tidak ada satupun alasan yang membuat dia kenapa tidak berangkat berperang. Saya sehat, saya punya kemampuan dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Maka dia mengatakan, saya tidak bisa berkata, tidak ada alasan apapun kenapa saya tidak berperang, tidak ada alasan syar'i membuat dia tidak berangkat berperang. Ya, jadi ini ya pelajaran dari yang kita ambil dari ini ya, ketika kita banyak orang ini ketika gagal, ketika berbuat kesalahan, cari alasan, nyalahkan orang lain. Kemudian kalau sekali bohong, coba gampang aja yang bohong lah. Ini mau berangkat ke sini, berangkat ke rumah teman gitu, manggil. Oh, makan di rumah. Saya sudah makan, padahal belum. Bohong satu kan, kemudian makan di mana? Nah, bohong lagi kan. Oh, tadi mampir di warung. Warung mana? Warung itu udah bohong lagi. Warung, makanannya apa? Oh, makanannya ini. Bohong lagi. Enak enggak? Oh, enak. Kalau macam harganya berapa? Enak terus, bohong. Enggak selesai. Itu dalam kehidupan seperti itu. Dan paling banyak orang berbohong kalau bikin alasan. Apakah itu akan menyelamatkan? Tidak. Ketika mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan saya tidak berani berbohong karena saya takut itu membuat saya akan dibenci, kelak akan dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bohong, tujuannya apa sih? Supaya orang itu bisa menerima kan? Kita padahal itu nanti ujungnya bisa jadi membuat kita dibenci oleh orang tersebut yang kita bohongi. Kalau kita tahu, dia tahu kita berbohong dan ujungnya seperti itu. Bohong ujungnya akan membuat musibah, membuat kehancuran.
Dan ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik pertama kali adalah dia betul-betul berkata jujur. Dia mengatakan, inilah yang menyelamatkanku. Walaupun ada konsekuensinya saat itu. Lainnya dibebaskan begitu saja. Ka'ab bin Malik dan 3 sahabat lainnya yang jujur, maka dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai turunnya keputusan dari Allah, maka disuruh semuanya tidak boleh bicara, tidak diisolasi, sama sekali tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan mereka, kecuali waktu itu masih dibolehkan istri. Istrinya masih boleh, di luar itu tidak boleh berkomunikasi. Itu hukuman yang berat. Karena komunitas yang terbatas di Madinah, mereka sahabat-sahabat yang mulia, berkumpul satupun tidak ada yang dibolehkan komunikasi. Istilahnya diisolasi lah sama sekali. Itu seperti itu hukumannya sampai turun keputusan dari Allah. Yang waktu itu berjalan sampai 50 hari. Dan itu saat-saat yang Ka'ab mengatakan, saat itu dunia bumi yang luas terasa sempit. Dadaku terasa sesak. Jadi itu waktu itu hukum. Sementara yang berbohong dihukum enggak? Enggak. Makanya hati-hati ya dalam kehidupan dunia ya. Kalau kita kadang-kadang yang namanya gini, orang yang pinter ngomong, misalkan kita ada masalah ini, masalah sengketa tanah, yang dimenangkan bisa jadi yang karena punya lawyer bagus, pinter ngomong. Apakah di dunia dia mungkin untung? Apakah dia selamat di akhirat? Lah, tidak akan selamat di akhirat. Ya, itu berat, perkara yang berat. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam masalah seperti ini. Dan ketika itu, maka ketika diisolasi ada satu muncul godaan. Ya, ada satu muncul godaan yang saya sampaikan. Di dalam disebutkan ketika Ka'ab mengatakan ketika saya berada di pasar, kemudian ada seorang yang mencari aku. Ya, ada seorang yang mencari aku, kemudian dia itu ternyata utusan salah seorang raja Nasrani, ya, yang kemudian dia namanya Raja Ghassan, ya, Raja Ghassan yang isinya apa? Telah sampai kepada kami bahwa sahabat-sahabat kamu mendiamkan kamu. Selain itu bahwa sahabatmu bersikap dingin terhadapmu. Dan Allah tidak menjadikan Allah tidak menjadikan engkau hidup terhina dan hina. Maka ikutlah dengan kami di Ghassan dan kami akan melayanimu. Jadi ini, ya, kadang kalau kita terjatuh dalam suatu hukuman, ya, kita satu jujur dan siap menerima konsekuensi. Ini kita sikap mental yang kita nggak dididik itu. Kalau kita berbuat salah, ya siaplah konsekuensinya. Kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang nggak siap menerima konsekuensi padahal kita hadapi, nggak ada masalah sebenarnya dalam kehidupan. Kadang kita berbuat salah, sudah, ini memang konsekuensi kita. Bersikap menjadi seorang yang mentalnya tangguh, jujur dan kemudian tangguh. Kemudian setelah itu kadang-kadang setelah dihukum juga di sini ada godaan. Godaan apa? Godaan dari pihak lain yang kemudian untuk menawarkan sesuatu. Di sini ada godaan kemudian ditawarkan untuk pindah ke negeri di daerah namanya di Ghassan, di Raja Ghassan ditawari untuk pindah ke sana dengan fasilitas seperti itu. Ini bahaya sekali. Ketika kita jatuh dalam kesalahan muncul. Coba makanya kalau orang kita berbuat sesuatu ya ada masalah ya, jangan kan ada kan orang masalah larinya malah minum-minuman keras, alkohol, segala macam, ngobrol curhat dengan orang yang salah. Solusinya sudah terjatuh korupsi, solusinya nyogok misalkan. Sudah makin jauh dari kebenaran, tidak akan kembali kepada Allah.
Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Ini ketika muncul godaan seperti apa yang dilakukan, maka sungguh surat itu langsung dibakar. Langsung dibakar. Makanya kadang-kadang kalau kita mau selamat dari satu godaan, maka tutuplah godaan itu secepatnya di awal waktu. Ada tiba-tiba WhatsApp masuk ke saya, gambarnya wanita cantik, dengan tujuan apa yang pertama lakukan, langsung diblok, jangan siapa ini ya, disimpan nanti kalau misalkan lo gitu lagi iseng-iseng sendirian, siapa tahu ini siapa mbak, sudah bubar. Nah kalau udah terlanjur makin berat. Saya itu dulu suka ikut tim masalah apa namanya yang mengatasi persoalan keluarga yang segala macam ya gitu ya. Itu kalau sudah terlanjur jauh, aduh rumit. Paling aman itu kalau di awal ditutup. Juga dalam masalah yang sifatnya maksiat itu ditutup dari awal. Tawaran yang buruk itu langsung kita lari. Kita harus merasa diri kita itu lemah. Dan memang lemah. Manusia itu lemah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu salah satu pelajaran dari godaan yang diterima oleh Ka'ab ketika dia diisolasi. Ya. Jadi itulah hidup kita memang akan diuji ya. Itu harus kita tahu ya. Jadi di dalam kehidupan ini dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 kan apa? Ahasiban nas ayutroka ayakulu amana wa hum la yaftanun. Apakah manusia mikir kalau saya mengatakan saya mukmin akan diuji, dibiarkan begitu saja? Enggak. Kita hidup itu pasti diuji. Enggak ada kita hidup yang enggak akan diuji. Namanya mengatakan cinta, kemudian menikahi seorang wanita, kalau laki-laki. Itu diuji. Benar enggak? Dengan segala kondisinya, tetap setia, tetap betul-betul sayang, enggak melakukan KDRT kalau zaman sekarang, segala macam ya. Itu kita akan diuji dalam kehidupan ini. Apa saja. Maka di sini ketika itu ya ujian itu pada hari ini saya tambahkan. Pada hari ke-40 setelah ujiannya itu diisolasi dengan kondisi pada hari ke-40 maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hukuman tambahan bahwa mereka harus menjauhi istrinya. Dan ini sangat berat dan ini pelajaran ya dalam kehidupan ini ya, dalam kehidupan ini keluarga itu Masya Allah itu paling penting dalam kehidupan ini, keluarga. Ingat itu harganya sangat mahal itu keluarga. Makanya yang namanya iblis. Namanya iblis itu dalam hadis tentang Raja Iblis itu bersemayam di atas air, lalu memanggil para anak buahnya, datang yang satu, saya hari ini telah menggoda ini. Oke, saya hari ini membuat orang berbuat ini. Kemudian datang salah satu orang, hari ini saya telah membuat satu keluarga pecah, satu keluarga bercerai, maka inilah yang dianggap paling sukses. Karena kalau keluarga rusak, itu maka bisa rusak seluruhnya dalam ibadah, dalam segala macam, dan menjaga keluarga tetap bahagia itu dari awal nikah sampai tua. Jangan kira kalau sudah tua tetap aman, enggak. Saya punya teman-teman yang saat pensiun malah keluarganya berantakan. Yang namanya saya suka istri atau suami, keluarga itu sumber untuk memudahkan kita masuk surga. Selain tentu saja nomor satu kalau punya orang tua, itu pintu surga luar biasa. Tapi selain itu coba, kalau seorang laki-laki, makanya kalau ngomong laki-laki itu yang baik apa sih? Ya lihat bagaimana kebaikannya kepada keluarganya. Kalau cuma kamu sama orang lain itu mah bukan ukuran sesungguhnya. Coba di dalam keluarganya seperti apa. Dan itu ladang untuk masuk surga, istri juga kepada suami, suami juga kepada istri, semuanya.
maka itu ingat itu harga. Kan coba ini, ketika ujian menjadi berat, apa dalam kehidupannya menjadi ringan, ketika kita masih kumpul dalam satu keluarga. Lah saya itu istilahnya saya hidup di mana-mana, di Espok itu kemarin mikirnya nggak ada orang Indonesia, cuma saya berdua sama istri. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Monggo. Maaf. Oke, silakan. Ya, salah. Saya lanjut ya. Oh, sini. Salah, alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Seki. Ini, salah. Di sini juga nggak apa-apa. Satu tukar kepala sama saya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi ketika hukuman pada hari ke-50 di 10 hari terakhir itu maka hukumannya ditambah tidak boleh lagi istrinya untuk berkumpul, harus terpisah. Dan ini berat. Saya sampaikan, saya tadi saya dengar, kehidupan ini sungguh ya, bahwa keluarga itu betul-betul penting sekali. Menjaga keluarga tetap harmonis. Itu kuncinya apa sih? Ya, jadi orang itu satu ya jelas pasti butuh kesabaran, butuh tanggung jawab, butuh memaafkan. Dan istilahnya gini, muamalah mestinya, muamalah yang terbaik itu adalah dalam keluarga. Kalau bisa enggak? Kita kalau ngomong ke istri, ngomong ke suami, ngomong ke anak, itu pakai bahasa yang ucapan yang terbaik. Saya ini bukan anu ya. Saya ngalami dalam kehidupan saya. Saya dulu itu mungkin tipenya semangat mendidik anak itu gayanya agak keras. Anak saya laki-laki, semua anak laki-laki maka harus dididik keras supaya kuat gitu kan. Setelah saya tua, anak-anak saya gede, saya belajar. Ternyata ketika itu hubungannya tidak terlalu akrab dengan anak-anak saya yang laki-laki makin gede, maka saya ubah setelannya. Pokoknya saya berusaha mengucapkan ucapan yang wah masya Allah hebat sekali kamu nak. Ucapan dulu nggak muncul gitu kan. Saya munculkan masya Allah. Itu kalau biasanya kita kan muncul ke anak kecil kan ya. Ini makin gede saya jaga. Itu rupanya hanya dengan kelembutan. Walaupun sebenarnya saya suka cerita. Coba kalau yang nanti punya anak yang sudah mulai ABG itu 16, 17, 18 ya. Fisiknya gede, mikirnya kadang belum nyampe. Itu kan mungkin yang ahli psikologi tahu itu kadang-kadang perkembangan fisiknya lebih cepat dari perkembangan otaknya itu kan. Jadi itu kan nyebelin itu kan. Pokoknya nyebelin banget lah pokoknya. Tapi saya tahan ini 100 pokoknya tetap keluarnya ucapan yang terbaik padahal dalam dada tetap aja keluar yang itu masya Allah. Itu kemudian kedekatan itu berubah menjadi baik. Juga saya bersaudara ini. Bersaudara 11 kakak beradik itu. Akhirnya kita setelah makin tua sepakat, kita mencoba untuk hanya mengucapin ucapan yang terbaik di dalam grup WA keluarga ber-11 pun kita hanya mencoba ucap. Itu merubah banyak hal kedekatan. Kadang-kadang kita lupa kalau sama bos sama teman kita lembut, kalau sama ngomongnya seenaknya saja. Ini muamalah terbaik karena jadi ini buat apa pentingnya keluarga karena di sini disebutkan di 10 hari terakhir dipisahkan dari keluarga. Sama sekali nggak boleh ngomong dan mengatakan itulah yang saya sangat sumpek, sangat berat. Istilahnya kalau mengujian seperti apapun, itu saya hidup pindah-pindah negara itu ya, apalagi cuma berdua sama istri. Kalau masih ada istri berdua, nggak ada orang lain, tenang aja lah, aman aja gitu. Selesai sudah, ya kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau sama sekali nggak, itu berat, itu sangat berat ya. Seperti itu. Jadi ketika itu mengatakan begitu sumpeknya sampai kepada hari ke-10,
pada hari 10 maka Ka'ab itu mengatakan saya sholat subuh di atas atap rumah. Jadi kalau kita tahu di Timur Tengah Middle East itu kan ya atap rumah nggak pakai genteng gini tapi datar ya. Karena saya sumpeknya saya pakai cari udara segar, saya sholat subuh di atas rumah. Maka pada hari itu turunlah surat At-Taubah ayat 117, 118, 119. Coba ini Pak Imam bacain saya dong ketika sholat itu. apa atau bahasa 103 mungkin ada baca artinya mungkin tapi Pak Anur dibaca sambil tadi kan lupa nggak dibuka pakai baca Quran dulu dibaca dulu ini ada imam kita ya nanti 117 118 119 iya atau 118 ya apa oh ini saya bahasa Indonesia ada ini apa boleh Bu boleh sekalian dengan artinya boleh iya atau apa awalnya yang penting ta'awud ya 117 18 19 117 118 119 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يرجعه قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah has ولا الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتابوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Artinya sekalian mungkin ada yang mau baca? Iya, silakan boleh Pak Mursi. 117, 118, 119 ya. Dengan menyebut nama Allah yang At-Taubah ayat 117. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan berpaling, kemudian Allah menerima taubat Nabi. Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. 118. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. 119. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Baik, insyaallah. Jadi ini ketika beliau taubatnya diterima, maka turunlah ayat ini. Langsung ayat firman dari Allah menunjukkan bahwa taubatnya telah diterima ya. Bahwa waktu itu setelah sholat subuh kemudian Rasulullah memberitahukan orang di masjid tentang turunnya ayat ini, maka manusia saat itu berlari. Ada yang pakai kuda, ada yang berlari, ada yang naik gunung untuk apa? Untuk
memberitahu bahwa kau taubatnya diterima. Ini masalah ya. Mereka bersemangat sehingga ada yang kemudian yang berteriak dari gunung, kemudian maka Ka'ab mendengar tentang diterima tobatnya. Ini pelajaran juga ya di sini, bahwa sungguh ketika ada kabar gembira buat teman kita ya, walaupun itu kan, maka segeralah sampaikan kabar gembira kepada saudara kita yang, karena gini, salah satu yang kadang orang lupa, salah satu amalan yang sangat disukai dalam Islam ini adalah memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Memberikan kebahagiaan kepada saudara kita itu amalan yang pahalanya sangat besar. Jangan anggap sepele. Maka selalu saya ingatkan, yang namanya paling banyak masuk surga adalah apa? Orang yang bertakwa dan mempunyai akhlak yang baik. Dan salah satunya, jadilah orang yang kalau, makanya gini ya, walaupun kita sumpah, walaupun kita masalah, kalau ketemu gini, ya yang senyum, menyenangkan orang, simpen aja lah, urusan kita ini gampang. Seperti itu. Karena ketika kita membahagiakan orang, ya, insya Allah dada kita juga menjadi lapang. Dan itu adalah bentuk cinta. Ketika ada kebahagiaan yang diterima orang, maka kita ikut bahagia, dan itu mereka bersemangat luar biasa untuk mengabarkan kabar itu. Karena taubatnya diterima, ini luar biasa. Mereka mengisolasi karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan mereka ada kebencian. Nggak ada rasa kebencian. Wah, ini kenapa orang ini nggak ikut perang? Kemudian taubatnya diterima, kita merasa iri, merasa dengki. Tidak ada. Mereka begitu senangnya ketika saudara kita bahagia. Ini yang harus selalu tanamkan di diri kita. Kita harus ikut bahagia kalau saudara kita mendapatkan kebahagiaan. Dan ini mereka berlari memberi kabar kepada Ka'ab bin Malik, dan Masya Allah. Sangat mengatakan hari itu, hari ketika diterima taubatnya, itu adalah hari terbaik dalam hidupku, kata Ka'ab. Hari ketika dikabarkan aku diterima taubatnya, itu hari yang terbaik dalam kehidupanku. Maka sungguh, kalau ada, dan semua orang itu beramai-ramai ketika dia jalan memberikan selamat kepada Ka'ab bin Malik. Yang disebutkan, ini menunjukkan ya, ketika ada saudara kita, ya, kemudian menjadi lebih baik, ya, maka kita ikut bahagia dan memberikan selamat, Mas Allah, ya, apa namanya, ya, misalnya maaflah, mungkin kita punya teman yang tadinya mungkin yang suka berbuat maksiat, kemudian dia berhenti, Mas Allah, ucapan selamat, Mas Allah, ini kebaikan luar biasa. Atau yang tadinya sama sekali mungkin nggak pernah sholat sama sekali, kemudian mau mulai sholat, ya jangan malah apa kita harus bahagia sekali, senang, Masya Allah, sudah mulai sholat, walaupun sholatnya kadang sholat, kadang masih enggak, tapi sudah mulai sholat, ya itu udah lumayan disambut kebaikan. Saya pernah punya teman yang kalau ngomong agama panjang sekali, tapi begitu sholat nggak pernah nongol, sholat Jumat juga nggak pernah nongol. Satu saat duk, kok ikut sholat? Nah, masalah itu jangan, itu satu luar biasa ya. Seperti itu kita menjadi seorang yang memang selalu sampaikan menjaga keikhlasan hati kita. Pokoknya kita keikhlasan hati kita, pokoknya pinginnya adalah membagikan kebahagiaan dan kebaikan kepada orang lain ya. Jadi dan di sini maka saya akan sampaikan di ayat ini 118 terutama. Ada hal yang sangat penting di sini. Di sini Allah berfirman di dalam 118 yang tadi bahwa Allah malja'a minallahi ila ilaihi summa taba alaihi. Jadi begini, bahwa di sini disebutkan ketika mereka mendapatkan taubatnya, ketika mereka menyadari bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, dari kemurkaan Allah, kecuali kembali kepada Allah. Ini dalam kehidupan ini banyak sekali ketika kita dapat masalah. Kenapa kadang orang masalahnya nggak selesai-selesai? Orang mukmin dapat masalah, tapi masalah itu akan selesai.
Tapi ada orang yang masalah tidak pernah selesai. Apa bedanya? Ketika seorang mukmin, ketika mendapat masalah, ketika dapat problematika kehidupan dan lain-lain, maka dia larinya semata-mata bergantung bahwa dia tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya, yang bisa membantu kecuali kepada Allah. Ketika dia menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu sebagai jalan saja. Kita sakit, ada dokter yang mengobati dengan cara paling hebat. Kita apa? Itu jalan dari Allah melalui dokter, melalui obat. Tapi semua solusi masalah itu dari Allah. Ketika kita selalu berpikir seperti itu, bahwa kalau ada masalah, jangan sampai saya sudah berusaha segala macam, sudah nggak ada jalan lain, baru berdoa. Manusia paling lemah adalah manusia yang jarang berdoa, walaupun dia kuat, walaupun dia sehat, walaupun dia kaya. Kalau jarang berdoa itu manusia paling lemah. Ketika ada masalah, nomor satu lari kepada Allah, maka masalah itu akan selesai. Masalah akan selesai. Jadi ini pada ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita bergantung kepada Allah sebesar apapun masalah kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan sebagai masalah ini pendahuluan. Tapi jadi saya kira kita buka untuk tanya jawab ya. Kalau saya terlalu panjang nanti tidak ada kesempatan untuk bertanya jawab ya, saya kira. Jadi kadang-kadang, dan kita boleh bicara apa saja, boleh bertanya apa saja, boleh mendiskusikan apa saja. Selama saya bisa jawab, saya sampaikan. Kalau nggak bisa, saya akan catat ya, seperti itu. Dan juga tidak harus saya, karena nanti kalau ada yang bisa memberikan jawaban dan lainnya juga silahkan. Memberikan koreksi juga monggo ya. Saya ingat dulu saya ngajar itu, ini kan orang-orang pinter ini, saya dulu pernah ngajar pengajian di PU itu, saya suka cerita itu. Ada yang kalau saya selalu rajin datang, selalu protes, selalu mengkritik panjang, tapi masalah itu malah jadi teman dekat itu ujungnya. Ya, saya dalam kehidupan seperti itu saya sangat terbuka juga di dalam masalah seperti ini, apalagi dalam kita adalah untuk mencari kebaikan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Monggo kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Didin. Di chat, Pak, saya sudah ngechat. Oh, oke. Baik. Dari Bu Didin ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Bagaimana jika kita mengabarkan kabar gembira tapi takut menjadi ria, atau bagaimana jika justru menimbulkan ain ya. Baik, ini menyampaikan kabar gembira yang kita terima ya, artinya ya yang ditakutkan kita menjadi ria atau juga menimbulkan ain ya. Maka di sini memang betul ya, resiko ria ya, ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian tujuannya adalah menjadi semacam pamer ya, atau kemudian juga kalau kita menyampaikan hal-hal yang kemudian menimbulkan orang hasad atau iri, kemudian timbul yang namanya ain ya. Kita tahu ain ya, kalau bagi yang nggak tahu, artinya penyakit yang bisa muncul dari tatapan mata ya, seperti itu. Nah ini bagaimana menghindari tersebut? Sebenarnya memang tidak selalu semua kabar gembira itu disampaikan secara terbuka ke semua orang ya. Dan mengenai ria atau tidak, memang itu masalah sifatnya adalah hati ya, sifatnya yang kita harus menjaga diri kita ya. Kalau memang ada keperluannya ya kita sampaikan dengan tetap
menjaga hati juga, karena ada ibadah-ibadah, ada yang selalu kan memang pasti terbuka, yang tidak bisa disembunyikan. Kalau seperti kita rajin yang sifatnya tersembunyi lah, ya nggak perlu disampaikan. Mungkin kita kalau setiap hari baca Quran bisa habis 2 juz, ya nggak usah diceritakan ngapain seperti itu. Misalkan satu yang memang hanya kita dengan Allah misalkan. Tetapi kalau yang sifatnya umum maka tidak apa-apa, memang lebih banyak masalah menjaga hati. Dan ain ya memang tidak perlu menyampaikan semua hal, resiko itu ain itu memang ada. Tetapi kabar gembira secara umum adalah jika untuk kabar gembira kepada orang lain, ya. Kalau dari apakah terjadi diri kita atau terjadi pada orang lain yang memang memberikan manfaat, yang membuat orang senang, atau kemudian seperti ada kabar gembira buat orang tua kita atau saudara kita sampaikan membuat mereka tenang, maka itu ya artinya bisa diseleksi lah seperti itu. Mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Hubungan dengan penyakit ain itu, apakah memang kita mengenai kita kalau ada penyakitnya gitu. Misalkan sekarang kan ekspor gitu kan, maka ketika kita jalan-jalan gitu kan, jadi kita hanya kita sama orang kan, ya. Apakah itu juga akan berakibat ain? Terus yang kedua, itu tandanya bahwa taubat kita diterima gitu. Kalau yang tadi sahabat Rasulullah saat itu dengan adanya ayat, kalau untuk kita tuh tandanya diterima apa ya? Baik. Tentang masalah ain, apakah bisa dari misalkan video atau foto melihat seperti itu, maka walau alam ya. Sebagian mengatakan itu bisa terjadi, ya, terutama makanya sebagian ada yang tidak mau menunjukkan foto, terutama pada anak-anak, bayi dan lain-lain yang kadang-kadang ada risiko itu. Tetapi walau alam, karena sebagian mengatakan itu juga harus ketemu langsung, tatapan langsung, sebagian mengatakan juga mungkin dari foto. Saya nggak tahu pasti, walau alam ya, karena di situ tidak. Ya, apakah betul-betul bisa dari foto ataukah harus bertemu langsung? Tapi yang jelas yang lebih berisiko adalah ketemu langsung. Makanya kita harus mengucapkan, makanya gini, kalau ada bayi lahir, wah lucu sekali, masya Allah, alhamdulillah, maka kita menambahkan adalah masya Allah, tabarakallah, masya Allah, untuk melindungi dari ain. Ya, sebagaimana kita ada disebutkan dalam surat Kahfi. Seperti itu, tambahkanlah itu untuk dari ain. Seperti itu. Yang kedua, mengenai taubat itu bagaimana bukti bahwa seorang taubatnya itu diterima, ya. Seorang yang taubatnya diterima memang tidak akan bisa mengetahui secara pasti. Kalau pada kasus ini ada turun ayat, sebenarnya kita tidak tahu. Maka sebenarnya secara umum, ketika itu kita menjadi lebih baik dan kita memperbaiki dengan lebih banyak amal soleh. Gini ya, salah satu bukti seseorang itu tobatnya diterima, sebenarnya dia menjadi seorang yang kemudian setelah itu memperbanyak amal soleh. Makanya gini, kalau kita berbuat satu dosa, maka segeralah lakukan perbuatan baik. Tobat itu kan menyadari itu salah, kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian tutuplah keburukan itu dengan kebaikan. Kita nggak tahu 100% apakah diterima atau tidak, kita tidak akan mengetahui. Tetapi ketika kita menjadi baik, berusaha tidak mengulangi, bisa jadi orang mengulangi lagi, ya bertobat lagi. Manusia memang seperti itu. Manusia kadang memang terjatuh dalam kesalahan bisa berkali-kali, nggak cuma satu kali. Seperti itu. Tetapi maka gini, pokoknya kalau kita caranya, lakukanlah perbuatan baik. Itu untuk menutup dosa-dosa kita. Saya untuk menutup taubat. Dan perbuatan baik itu saya sampaikan apa saja. Jangan pernah remehkan perbuatan baik.
Gini, ketika orang melakukan perbuatan baik, bukti perbuatan baik diterima itu apa? Allah bukakan pintu kebaikan yang lainnya. Ya, kalau dalam kejahatan juga gitu. Kalau kita berbuat jahat, tidak segera bertobat, bisa bukakan Allah kejahatan lain yang lebih besar. Makanya di istilahnya dalam ada istilah residivis. Awalnya maling ayam, lama-lama maling mobil. Kalau tidak segera bertobat, sama seperti jangan remehkan dosa kecil. Dan juga jangan remehkan amalan sekecil apapun. Saya kira itu. Ada pertanyaan lain, monggo. Atau menambahkan juga boleh. Mengurangi juga boleh. Alhamdulillah ini. Ini saya tadi dipeseni, mungkin kalau semuanya belum kenal, Bu Yus memperkenalkan diri dulu, Bu Yus sebagai tuan rumah, Masya Allah. Jadi, oh di atas ya, oke, ya Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga, silakan. Oh silakan. Apa? Apa sengketa mata ain? Oh, Masya Allah. Jadi mendengarkan Masya Allah. Kenapa ain itu di mata? Jadi begini deh. Jadi tatapan mata orang menatap itu, orang yang ditatap bisa kena jadi sakit. Jadi kan orang natap mata itu kan bisa natap gini, natap menunjukkan orang itu suka, menunjukkan tidak. Oh, dari mata jatuh ke hati, iya betul ya. Itu kata Bu Dokter itu. Jadi dari tatapan mata, makanya kita kalau melihat orang itu bisa dengan mata melihat itu kan orang nggak suka kan bisa natapnya kayak tajam gitu kan ya. Yang ditatap itu bisa jatuh sakit, bisa jadi kena penyakit seperti itu. Itu namanya sakit ain seperti itu. Ya. Nggak suka ke orang baik seperti itu ya, makanya seperti itu ya. Yang sakit orang yang ditatap, bukan matanya yang sakit justru yang kena mata tatapan itu. Maka kita berlindung kepada Allah ya, supaya tidak sakit karena ain, karena tatapan orang. Kalau kita ada satu ini bagus ya, kita tambahi ucapan apa? Masya Allah gitu kan, seperti supaya tidak. Iya, misalkan Masya Allah, apa namanya, cakepnya, pinternya seperti itu. Iya, betul. Masya Allah, betul. Iya, Masya Allah bunganya indah. Iya, Masya Allah, Masya Allah pinter. Masya Allah itu. Oh ya, Bu Yus. Ini ada usulan Mas Randi, ini masalah sebagai tuan rumah supaya mungkin ngasih kata sambutan ambil sendiri. Karena ini kan nggak semuanya kenal Bu Yus ini masalah ini. Silakan. Di sini ya silakan dulu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami dapat kerja di sini. Sebenarnya bisa dikerjain di Belanda, tapi karena di Belanda waktu itu lockdown-nya terlalu ketat banget. Anak-anak juga nggak gitu senang di sekolah di rumah. Kemudian kita kok lihat dia di sini kok agak fleksibel di Belanda. Terus kita jadi masih
bolak-balik. Tapi insya Allah, at least kita di sini sampai 2024. Ya, insya Allah. Kecil Pak ya. Iya. Itu nyindir saya nggak pulang-pulang. Aku tinggal di Naineke, saya bisa nyari tidur di sana. Kalau di Jawa Timur mau juga saya perbatasan menuju Saus gitu. Mau besok di sana. Jadi semoga silaturahmi Pak ya. Soalnya saya ngerti diaspora di luar negeri itu kayak gimana. Saya juga nasibnya sama Pak. Selama ini kita juga pindah-pindah negara. Beda-beda. Selalu nyari antena orang Indonesia. Iya. Tinggi-tingginya. Terima kasih nanti kawannya kalau anak enggak suka ada. Terus di luar ada kamu cari aja ada kunci Ya. Ada danau juga tadi saya udah ke sana. Ada alat pancingnya nggak Bu? Pancing ikan di situ. Bawa sendiri. Ya, prepare. Apa? Mau sholat dulu. Oh, setelah nggak ada masalah. Udah zuhur emang ya? Oh, baik kalau gitu. Baik, udah jam 1 ya? Baik. Ya, baik. Baik. Doa dulu, doa. Doa dulu silakan. Langsung aja. Apa? Lebih biasa kalau doa tuh yang lebih sepuh lah. Baik. Mari kita akhiri ya dengan sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini kita akhiri alhamdulillah ya kita. Masya Allah teman-teman ya untuk terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ya dari kehadiran ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma afrik alaina sabran wasabit aqdamana famsurna alal qaumil kafirin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmatmu, petunjukmu, hidayahmu, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersemangat untuk beribadah kepadamu,
mudahkanlah segala urusan-urusan kami, dan perbaikanlah kehidupan kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah kami keluarga yang senantiasa berada di jalan-Mu, mendapatkan hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa dan sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Punten Pak. Kita mumpung lagi ramai dan Ya. sebelum pada ngapain kita perlu Nah, ini makanya ya ada Cocok nih. apa?